Kristus, kami berdoa agar kewahyuan Tuhan dicurahkan kepada kami, sehingga apa yang kami dengar bukan hanya sekedar informasi, pengetahuan, tetapi sesuatu yang menerobos hati kami, mengubahkan hati kami, mengubah persepsi kami yang lama digantikan dengan persepsi dari kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Dalam 1 Petrus pasal 1, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, perikopnya berkata demikian, pengharapan tenang dan kasih. Mari saya akan bacakan ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Saya berhenti dulu sampai di sini. Nah, kita mesti paham akan hal ini, bahwa kebangkitan Kristus itu, Petrus berkata bahwa kebangkitan Kristus itu membuat kita dilahirkan kembali. Artinya begini, bahwa tidak peduli apa yang terjadi di belakang sana, tidak peduli apa yang terjadi bahkan beberapa waktu yang lalu yang belum terlalu lama terjadi dalam kehidupan saudara. Tapi yang jelas ketika kita ada dalam penebusan Yesus Kristus, ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka kebangkitan Tuhan Yesus itu melahirkan kita kembali. Amen. Petrus memakai kata ini tidak dengan sembarangan, sebab isu melahirkan kembali adalah isu yang sangat berat sebenarnya. Tapi waktu dia pakai kata ini, dia sebenarnya mau katakan begini, bahwa semua yang di belakang itu mati. Itu mati. Itu mati. Apa saja yang ada di belakang saudara? Kekecewaan hidup saudara. Apa saja yang ada di belakang hidup saudara? Kepahitan hidup saudara. Apa saja yang ada dalam kehidupan saudara? Penolakan-penolakan yang terjadi dalam hidup saudara. Kegagalan-kegagalan, terasa malu, aib. Saudara mungkin merasa bahwa keluarga Anda merupakan aib pada keluarga besar yang lain, atau Anda sendiri merupakan aib dari bersaudara. Apa saja yang merupakan intimidasi atau merupakan pandangan orang terhadap Anda. Saya mau katakan dalam nama Tuhan Yesus, waktu Anda ada di sini, Anda sebenarnya tidak hanya menerima stimulasi rohani sebenarnya, tapi stimulasi secara fisik. Anda ada di tempat di mana Yesus mati dan bangkit. Dan saya mau katakan kepada saudara, Petrus berkata dalam firman Tuhan di suratnya ini, bahwa semua yang ada di belakang saudara mati. Artinya waktu dia mati, dia tidak bisa hidup lagi. Sebab yang hidup kembali dari kematian, yang kanker kematian itu cuma Yesus Kristus. Makanya saya mau kita semua berpijak dari sini. Sebentar kita masih akan melanjutkan siaran kita, tapi saya mau saudara tangkap ini, bahwa semua yang lalu itu telah mati, selesai. Lalu kemudian Petrus bilang begini, bahwa kebangkitan Kristus itu melahirkan kita kembali, tapi dia bilang gini, membawa kita kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Nah, mari saya coba sodorkan kepada saudara tentang pengharapan. Pengharapan itu tidak hanya sebuah situasi yang di mana kita terjepit lalu kemudian kita melihat cahaya, di situlah harapan. Pengharapan tidak seperti itu. Pengharapan juga tidak ditentukan oleh berbagai pandangan, berbagai sudut kemungkinan yang coba kita pikirkan melalui kehidupan kita, atau pengalaman hidup kita yang melahirkan pelajaran dalam kita memandang hidup, dan kemudian kita menemukan pengharapan di dalamnya. Tidak seperti itu. Sebab pengharapan itu satu-satunya cuma datang karena Yesus yang telah melakukan segala sesuatu yang membuat kita berpengharapan. Saya yakin bahwa di antara kita pasti ada yang datang di sini, dan kemudian ada bagian-bagian dalam hidup kita yang kayaknya sudah tidak memiliki harapan. Tapi kabar baiknya buat saya dan saudara, kebangkitan Kristus memberikan harapan. Harapan yang seperti apa? Saya akan akhiri ini dengan menyodorkan cerita tentang orang sebenarnya yang sudah tidak punya harapan, tapi dia punya harapan. Dan Yesus menyodorkan harapan kepada dia dengan sebuah pertanyaan. Orang itu adalah yang menulis surat ini, Petrus. Dalam Yohanes pasal 20 dikatakan, waktu Yesus barusan bangkit dari kematian, Petrus itu dalam rasa depresi yang sangat besar. Kita semua tahu bahwa Petrus itu habis menyangkal Yesus. Nah, mungkin saudara tidak sadar penyangkalan yang Petrus lakukan, tapi penyangkalan yang Petrus lakukan itu betul-betul luar biasa. Sebab Petrus menyangkal dengan 3 stage. Yang pertama dia cuma bilang, saya tidak kenal. Yang kedua dia sudah bilang, saya tidak kenal, tapi sambil bersumpah. Jadi waktu pertanyaan kedua datang kepada dia berkata tidak kenal, kemudian dia bersumpah bahwa dia tidak kenal. Jadi ini sudah tidak main-main. Tapi yang ketiga, itu saya bilang, ada 3 stage menyangkal Tuhan yang Petrus sempat sodorkan.
Tapi stage ketiga ini yang paling berbahaya. Petrus menyangkal, Petrus bersumpah, lalu kemudian disertai dengan mengumpat. Dalam bahasa asli dan gini, Petrus waktu ketiga kali dia menyangkal Yesus, dia bukan hanya bersumpah, bukan hanya menyangkal, bukan hanya bersumpah, tapi dia mengumpat. Saya rasa Yudas juga yang sangat berdosa sekalipun tidak seperti segitu-gitu, karena Petrus betul-betul bertahan sambil mengumpat. Sampai kemudian terjadi peristiwa yang berikutnya. Tapi kemudian ini yang terjadi. Dalam Yohanes pasal 20, ketika mereka lagi mancing-mancing, bakar-bakar ikan, kemudian Yesus datang. Percaya ayat ini ada, nanti saudara buka Alkitabnya, pasti ada. Yesus datang dan bilang, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dalam bahasa Indonesia kita akan melihat ini seperti pertanyaan berulang dengan kata yang biasa, dan bahkan kita tidak mengerti mengapa Yesus mengulang pertanyaan yang sama. Tapi dalam bahasa asli dia bilang gini, Simon anak Yohanes, apakah engkau fileo kepada, apakah engkau agape kepada aku? Dia pakai kata agape. Kita tahu agape itu adalah kasih Tuhan. Tapi Simon menjawab begini, Tuhan, saya fileo kepada aku. Petrus tahu diri. Petrus yang tadinya kita lihat dulu, Petrus adalah satu. Mari saya beritahu track recordnya Petrus pada saudara. Petrus adalah the one and only from disciples of Jesus, satu-satunya murid dan 12 murid Yesus yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Mesias dari mulutnya. Walaupun kemudian Yesus bilang ini, itu semua adalah pewahyuan yang diberikan kepadamu. Tapi cuma dari dia yang bilang begini, kamu adalah anak Allah yang hidup. Itu fakta pertama. Fakta kedua, Petrus adalah satu-satunya murid yang berjalan di atas air. Yohanes disebut sebagai murid yang dikasih Yesus, tapi Petrus adalah satu-satunya murid Yesus yang menikmati berjalan di atas air. Terserah saudara mau bilang begini, dia tidak jalan lama begitu, tapi dia sempat berjalan. Dia jalan di atas air, meskipun kita tahu dia tenggelam. Tapi dia satu-satunya yang bilang begini, Guru, izinkan aku mendatangimu. Dan Tuhan Yesus tidak melihat itu sebagai sesuatu yang mau kasih tunjuk-tunjuk jago kayak apa gitu, atau orang Makassar bilang kajili-jili begitu. Tuhan Yesus bilang begini, Tuhan Yesus bilang, "Kam, datang." Petrus datang dan Petrus melangkah di atas air. Hanya dia yang mengalami hal tersebut. Tapi kemudian hanya dia yang melakukan penyangkalan yang besar. Tapi Yesus baik. Dia datang dan bilang, apakah kamu agape terhadap aku? Pertanyaan kedua, Yesus datang dengan pertanyaan yang sama. Apakah kamu agape terhadap aku? Lagi-lagi Petrus bilang, saya cuma fileo. Tapi Tuhan kita baik. Pertanyaan ketiga dia bilang gini, Simon anak Yohanes, apakah engkau fileo kepada aku? Petrus menangis. Saya kemudian paham kenapa Petrus menangis tertumpah. Karena Yesus turunkan standarnya dan bilang, jadi kamu cuma fileo. Apakah kamu fileo kepada aku? Kalau Petrus menangis tertumpah, saya cuma fileo kepada aku. Saya cuma fileo. Tapi ini kebenaran dari cerita ini. Here's the thing. Waktu Yesus panggil Simon anak Yohanes, perhatikan dia tidak panggil Petrus. Dia panggil Simon anak Yohanes. Saya waktu baca ayat ini, saya sebenarnya agak menggugat Tuhan. Makanya saya bilang gini, ini kan sudah masa lalu Simon. Simon sudah diganti namanya jadi Kefas, sudah diganti jadi Petrus. Jadi seharusnya Yesus panggil dia dengan the new identity, ini identitas barunya Petrus. Dia harus dipanggil seperti itu. Tapi ini kemudian kebenaran yang boleh hanya bisa dikerjakan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kebenaran itu adalah ini. Yesus restart hidup Anda dan saya. Yesus tidak hanya memulai kehidupan Petrus dari ketika dia bernama Kefas, tapi Yesus memulai kehidupannya. Dia restart dari sejak dia masih bernama Simon anak Yohanes. Mari saya beritahu kepada saudara. Saudara merasa tidak mungkin lagi memperbaiki yang rusak. Tapi harus saya beritahu, Yesus ahlinya memperbaiki yang rusak. Kematian saja dia boleh kalahkan, apalagi cuma hidupmu. Kematian saja bisa dikalahkan, apalagi cuma kegagalanmu. Kematian saja bisa dia kalahkan, apalagi cuma aibmu. Kematian bisa dia kalahkan, apalagi cuma sakitmu. Kematian saja bisa dia kalahkan, apalagi cuma pandangan dan intimidasi seorang kepadamu. Kematian dia bisa kalahkan, apalagi cuma karena begini, saya tidak dikasih lagi, tidak ada orang yang balas. Yesus restart hidupnya sambil berkata, Simon anak Yohanes. Perhatikan ini baik, saya tutup dengan statement ini. Dia tidak hanya restart
kehidupan Simon anak Yohanes. Tapi kemudian dia kasih sebuah tanggung jawab kepada orang yang sangat-sangat tidak mungkin dipercaya. Yesus berkata, dan Yesus tidak katakan ini kepada murid-murid yang lain. Listen to me carefully. Dia tidak katakan ini kepada murid-murid yang lain. Dia bilang ini, gembalakanlah domba-domba. Kepada siapa dilepaskan perkataan itu? Kepada orang yang telah menyangkal sambil bersumpah, sambil mengumpat. Tapi buat Yesus, ya ampun, apakah hidup saya dari sini? Kita ini punya banyak kegagalan. Kita bangun pagi paling sedikit 5 kesalahan sudah kita buat. Tapi Yesus bilang gini, I restart you. Saya restart hidupmu. Saya restart hidupmu. Saya restart. Kamu punya hak untuk memulai yang baru. Sebab lewat kebangkitanku, aku melahirkan kamu. Aku melahirkan kamu menjadi manusia yang baru. Dalam suratnya yang lain, dalam bagian surat yang lain dari suratnya Petrus, dia bilang gini, Tuhan telah menebus kamu dari kehidupan yang kosong. Dalam bahasa Inggris dibilang ini, from the empty way of life. Kehidupanmu yang kosong telah ditebus oleh Yesus. Ditebus dengan apa? Mengisinya dengan hidupnya. Apa yang mengisi hidup yang kosong? Bukan pasanganmu, bukan keberhasilanmu, bukan kesuksesanmu, bukan status sosialmu, bukan keluargamu, tapi yang mengisi hidupmu, yang membuat kamu utuh adalah Yesus itu sendiri. Yesus yang mampu melakukan segalanya, mengatasi segalanya. Doa saya, ketika kita menyambut perjamuan kudus, mari kita sambut ini bukan dengan kebiasaan. Saya tidak mengerti saudara punya latar belakang denominasi seperti apa, tapi mari kita sambut perjamuan kudus dengan kesadaran ini, bahwa ketika saya bersatu dengan tubuh dan darah Yesus, saya di-restart. Saya di-restart. Saya di-restart. I have my right. Saya punya hak yang saya dapat dari Tuhan sendiri. Bahwa Tuhan yang benar-benar mengasihi saya sanggup restart hidup saya, memuat hal-hal yang baru pada device kehidupan saya.